Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini kita akan membahas seputar bahasan seorang sang debater, demikian dia menyebut dirinya di dalam channel YouTube dia, yaitu Sang Debaters. Sang Debaters ini membahas mengenai sesuatu yang sangat menurut saya sangat mengerikan, karena dia berkata pendeta zaman sekarang itu dianggap pencuri kalau dia menerima perpuluhan daripada jemaat yang dia layani. Nah, jadi sang debaters berkata bahwa perpuluhan itu tidak seorang pun sekarang berhak menerimanya. Para pendeta sekarang nggak berhak menerimanya karena menurut dia alasannya adalah yang berhak menerima itu adalah orang suku Lewi, yang kemudian adalah Melkisedek. Kenapa suku Lewi berhak menerima? Karena diatur oleh hukum Taurat. Sehingga kalau sekarang ini kita hidup di dalam zaman kasih karunia, maka kita nggak berhak, para pendeta itu nggak berhak lagi menerima yaitu perpuluhan. Karena kita sekarang hidup di dalam zaman kasih karunia, bukan di zaman hukum Taurat, di mana orang Lewi menerima perpuluhan karena diatur oleh hukum Taurat. Kira-kira demikian. Nah, benarkah walaupun kita hidup karena sekarang kita hidup di dalam zaman kasih karunia, sehingga para pendeta nggak boleh lagi nih untuk menerima perpuluhan? Ya, nah saya akan jelaskan bahwa suku Lewi menerima perpuluhan yang diatur oleh karena berdasarkan hukum Taurat itu betul, ya. Tetapi hukum Taurat itu sendiri tidak semuanya di dalam hukum Taurat itu menjadi hilang, tidak berlaku gitu. Jadi masih ada hal-hal di dalam hukum Taurat itu masih berlaku sebenarnya. Nah, mari akan saya jelaskan mana yang masih berlaku, mana yang tidak berlaku. Di dalam hukum Taurat itu ada termaktub 3 hal. Yang pertama, dia mengatur mengenai hukum seremonial. Yang kedua, mengatur mengenai hukum sipil. Yang ketiga, dia mengatur hukum tentang moral. Manakah yang masih berlaku, manakah yang tidak? Yang tidak berlaku itu adalah hukum yang mengatur tentang seremonial. Tentang seremonial itu apa? Hukum yang mengatur tentang tata cara peribadahan dan tata cara ketika orang mempersembahkan korban penghapus dosa. Sekarang kita tidak lagi diatur dengan tatanan hukum Taurat itu. Karena kita sekarang sudah menerima korban penebus dosa, yaitu Yesus Kristus yang sempurna sekali untuk sampai selama-lamanya. Dan dia juga menjadi sekaligus sebagai imam bagi setiap kita kepada Allah. Lalu yang kemudian adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan sipil, ya, yaitu salah satu contoh ketika ahli Farisi, ahli Taurat datang membawa seorang wanita yang kedapatan berzina memperhadapkan kepada Yesus. Itu bagian daripada hukum Taurat yang mengatur tentang hukum sipil. Memang itu sekarang tidak lagi berlaku. Orang Israel sendiri yang adalah orang Yahudi juga tidak lagi menggunakan hukum yang Taurat tersebut yang mengatur tentang kehidupan orang tentang kehidupan sipil gitu ya. Yang masih adalah hukum moral sampai sekarang. Maka Yesus berfirman bahwa satu iota pun daripada hukum Taurat tidak akan hilang sampai bumi lenyap. Perhatikan, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan pernah hilang sampai bumi lenyap. Apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di situ? Hukum Taurat manakah? Sementara kita sekarang hidup di dalam hukum kasih karunia, di mana kita tidak lagi diberlakukan hukum Taurat. Ini kontradiksi dong. Menjadi tidak seolah-olah Yesus itu kontradiksi dong. Tidak. Masih ada dalam bagian hukum Taurat itu yang masih berlaku sampai sekarang. Manakah yang masih berlaku? Yaitu hukum moral. Kalau hukum, tadi ingat sekali lagi saya ingatkan, hukum Taurat termaktub di dalam 3 hal. Mengatur tentang seremonial, mengatur tentang kehidupan sipil,
yang mengatur tentang hukum moral. Jadi hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum moral. Hukum seremonial dan hukum sipil memang sudah tidak berlaku lagi. Tetapi masih berlaku hukum, yaitu moral. Hukum moral apa? Hukum moral itu adalah tentang menghormati orang tua, mengasihi sesama, jangan mencuri, jangan membunuh. Demikian juga tentang berbuat baik, tentang memberi. Jadi mengenai memberi perpuluhan itu adalah bagian daripada hukum moral. Orang Israel itu harus diajar untuk memberi kepada suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi berhak menerima. Apa yang membuat dia berhak menerima? Karena suku Lewi dia tidak mendapatkan bagian daripada tanah ketika diberikan kepada sebelah suku yang lain. Orang suku Lewi Tuhan berikan tanggung jawab untuk menuntun orang Israel, untuk memimpin orang Israel dalam perkara-perkara rohani sebagai imam. Mereka hanya fokus dalam pelayanan di bait suci Allah, sehingga bagian mereka adalah perpuluhan. Nah, jadi itu daripada bahwa perpuluhan itu juga bagian dari sebenarnya hukum, yaitu hukum moral. Nah, pendeta dengan suku Lewi apa bedanya? Walaupun pendeta secara jasmani bukan bagian daripada keturunan Abraham. Walaupun pendeta sekarang secara jasmani bukan daripada bagian orang Yahudi. Tetapi dia melakukan tanggung jawab yang sama. Tugas yang sama seperti orang suku Lewi. Suku Lewi adalah mereka bertugas untuk melayani umat Tuhan. Maka pendeta sekarang juga bertugas melayani umat Tuhan. Suku Lewi karena profesinya, pekerjaannya fokus untuk melayani umat Tuhan, maka penghidupannya ditopang lewat pemberian umat Tuhan, umat Israel. Termasuk pemberian itu diatur, salah satu bagian yang diatur adalah perpuluhan. Nah, pendeta sekarang pun demikian, mereka hidup adalah dari kehidupan mereka ditopang oleh jemaat yang mereka layani. Tugas daripada pendeta sama dengan tugas daripada suku Lewi. Mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap umat. Mendoakan umat. Memberikan kehidupannya kepada umat. Nah, maka Rasul Paulus mengatakan setiap orang yang bekerja layak mendapat upah dari pekerjaannya. Janganlah engkau membungkam mulut lembu yang sedang menggirik. Lembu yang dimaksud, kata Paulus. Bukan. Tetapi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Mereka berhak mendapat daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi sama seperti orang suku Lewi, mereka mendapat bagian daripada perpuluhan karena hidup mereka sudah didedikasikan untuk melayani umat. Demikian para pendeta juga berhak mendapatkan perpuluhan karena mendedikasikan hidupnya untuk umat. Nah, jadi itu. Lalu yang kemudian, saya tertarik membaca daripada apa yang disampaikan oleh sang debaters ini di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Dia mengutip pasalnya yang ke-6, maka saya juga akan menggunakan Ibrani pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 dikatakan, dan sekalipun Melkisedek bukan bagian daripada mereka, tetapi Abraham yang tetap memberikan perpuluhan sekalipun dia yang memiliki janji itu. Perhatikan. Kata di situ dikatakan, saya akan coba memberikan cara pemahaman yang berbeda dari sang debaters. Sang debaters menggunakan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-6 itu sebagai ayat yang menguatkan menurut pandangan sang debaters, ya, bahwa hanya selain daripada suku Lewi dan Melkisedek lah yang berhak menerima perpuluhan. Dan menggunakan Ibrani pasal yang ke-76, saya akan membuat kita memperlihatkan kepada saudara cara berpikir yang berbeda. Ketika sang penulis Ibrani berkata, sekalipun Melkisedek bukan bagian daripada mereka. Perhatikan, artinya di situ
sang penulis Ibrani sedang bermaksud bahwa sekalipun dia nggak layak, Melkisedek ini nggak layak ya untuk menerima perpuluhan daripada Abraham, tetapi Abraham dengan kerendahan hati tetap memberikan. Kenapa sebenarnya Abraham tidak memberikan tidak menjadi masalah, tetapi karena dia punya kerendahan hati dia tetap memberikan. Sebab dia sebagai seorang yang memiliki janji Allah. Jadi dia bisa saja nggak memberikan, tapi kerendahan hatinya dia tetap memberikan. Kenapa Melkisedek sebenarnya nggak berhak menerima perpuluhan? Karena tidak ada peranan daripada Melkisedek di dalam kehidupan Abraham. Tidak punya sedikit pun. Tetapi karena Abraham ini melihat Melkisedek adalah seorang Raja Salem, kemudian dia adalah imam besar Allah, maka dia tetap memberikan. Tetapi realnya Melkisedek nggak punya peranan apa-apa. Dia tidak dalam pengembalaan dan sebagainya. Dia tidak ada peranan dalam kehidupan daripada Abraham. Tetapi para pendeta sekarang, dia punya peranan yang besar. Kalau Melkisedek saja dia berhak menerima perpuluhan daripada Abraham, kira-kira itu yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani pada pasal yang ke-7 ke-6. Melkisedek aja yang nggak berhak. Kira-kira seperti itu. Maka pendeta berhak. Karena apa? Karena dia punya peranan dalam kehidupan umat. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan waktunya. Dia melayani umat dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Dia mendoakan, dia memberikan makanan, dia berhak. Sama seperti orang suku Lewi, dia berhak. Walaupun pendeta secara jasmani bukan daripada keturunan Abraham, secara jasmani bukan bagian orang Yahudi, tetapi sebagai tugas dan tanggung jawab dia sama. Nah, Melkisedek saja yang tidak ada peranan kerohaniannya atas Abraham, tidak ada peranan apapun, tetapi dia berhak tidak dipersalahkan, tidak dipermasalahkan ketika Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Maka lebih lagi kepada para pendeta maka lebih lagi dia berhak karena dia juga adalah imam Allah oleh Kristus Yesus. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa meluruskan, kiranya bisa meluruskan cara berpikir sang debaters yang keliru ya. Jadi kalau alasannya adalah dia menggunakan Ibrani pasal 7 ayat 6, maka saya dari Ibrani pasal 7 ayat 6 sudah membukakan dan sudah menjelaskan ya. Jadi kalau Ibrani pasal 7 ayat 6 itu ternyata adalah penulis sedang bermaksud Melkisedek yang bukan bagian daripada Abraham, tapi dia menerima perpuluhan. Jadi maksudnya dia nggak layak sebenarnya. Karena nggak ada peranannya. Tidak ada sesuatu apapun yang sudah dia kontribusikan. Tapi pendeta sekarang punya peranan, dia punya kontribusi. Dia memberikan hidupnya, memberikan pikirannya, memberikan waktunya, mengembalakan umat Tuhan supaya umat Tuhan semuanya tidak tersesat, umat Tuhan semuanya boleh mendapatkan makanan rohani yang sehat, umat Tuhan dapat pengembalaan yang sepantasnya. Karena itu firman Tuhan mengatakan orang yang bekerja layak mendapat upah. Kiranya itu bisa boleh mencerahkan dari cara pandang pikir yang keliru daripada sang debater. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. God bless you.